Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Faras Akilah dari SMP Negeri 13 Pekanbaru. Sebelumnya, kenalkah kalian dengan Pangeran Syarif? Kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan siapa itu Pangeran Syarif. Pangeran Syarif Ibnu Said Syarif Hasan Al-Qadri atau yang juga dikenal sebagai Kanjeng Panembahan Matan atau Sultan Matan adalah pendiri dan Sultan pertama Kesultanan Matan. Ia dikenal karena mendirikan dan mengembangkan kesultanan tersebut hingga menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang sangat berjaya. Pangeran Syarif pernah menjalani petualangan ke Pontianak yang diceritakan di dalam buku Perjalanan Pangeran Syarif yang ditulis oleh Syahrial S. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 di Jakarta oleh Perpusnas Press dengan jumlah halaman sebanyak 148 halaman. Saya memilih buku ini karena saya sangat tertarik dengan sejarah Melayu pada zaman dahulu yang melibatkan unsur petualangan. Buku ini menceritakan tentang Pangeran Syarif yang disebut juga dengan Sultan Matan berlayar dari Matan ke Pontianak untuk membantu adik kandungnya. Pada saat itu, adik kandungnya, Pangeran Muda Ulama, sedang mengalami perkara tuduhan sehingga ia harus ditahan. Seluruh perjalanan Pangeran Syarif di Pontianak hingga ke Matan dituliskannya di dalam surat yang dikirimkannya kepada anaknya, Pangeran Syarif Abdul Rahman. Buku yang bertemakan petualangan dan perjuangan dalam mencari keadilan ini ditulis dengan alur campur 3 latar tempat, yaitu Matan, Tanjung Batu, dan juga Pontianak, kata ganti orang ketiga, gaya bahasa yang indah, dan disempurnakan melalui penjelasan tiap karakter yang rinci, seiring perkembangan dialog yang membuat keseluruhan unsur di dalam buku ini menyatu, membentuk suatu cerita yang mudah dipahami, namun juga kompleks. Naskah kuno ini disampaikan dengan lugas dan gaya penulisan yang mudah dimengerti. Meski penjelasan yang diberikan buku ini terlalu rinci, sehingga terkadang membuat pembaca mudah bosan dengan lamanya perkembangan alur. Di balik itu, setiap tokoh digambarkan dengan watak yang beragam dan sangat kompleks sehingga dapat berubah di akhir cerita, yang tentunya membuat buku ini lebih menarik dari naskah kuno yang lain. Buku ini memberitahu kita akan pentingnya bekerja keras dan usaha untuk menggapai sesuatu. Selain itu, adanya kesabaran kita dalam menerima apapun hasil yang didapat. Terdapat nilai perjuangan, cinta tanah air, dan peduli yang tersirat di dalam buku ini yang patut kita tiru. Membaca perjalanan Pangeran Syarif membuat saya lebih peduli akan sesama, tanpa memandang ras dan kelas sosial. Saya terpukau dengan kegigihan Pangeran Syarif dalam memperjuangkan keadilan di negeri orang, negeri Melayu yang perlahan-lahan mulai hilang unsur Melayunya akibat perubahan atas penjajahan. Sesuai dengan ucapan Pangeran Syarif semasa berada di Pontianak, tapi engkau jangan lupa, di balik kemajuan dan kemewahan tentu punya tantangan dan ujiannya sendiri. Misalnya, anak-anak mereka juga akan memperlihatkan perubahan gaya hidup sesuai kemewahan yang mereka nikmati, termasuk dalam pergaulan sehari-hari. Apakah mereka tetap memegang teguh norma adat dan etika dalam kehidupan di dalam maupun di luar rumah? Hal ini tentu sangat dekat dengan kita yang mulai luntur budaya dan adat istiadatnya akibat pengaruh luar. Terkadang kita hanya terus mengejar kemajuan namun lupa dengan hal yang terus menemani kita dari dulu, yaitu budaya dan norma. Saya belajar untuk terus mencintai budaya lokal dan tetap melestarikan budaya Nusantara meski hanya melalui langkah-langkah kecil. Perjalanan Pangeran Syarif merupakan buku yang ditulis untuk orang-orang yang mencari keadilan dan berjuang demi negeri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.